Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para hamba Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah sebab siang hari ini masih diberi nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat mengirim salam kita mintakan kepada Allah agar tetap mencucurkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Kita teruskan pengajian kita tentang penyakit hati. Hari ini kita masuk kepada penyakit hati yang berikutnya, yang disebut dengan suudzon. Suudzon artinya berburuk sangka. Dalam bahasa populer disebut dengan negatif tinggi. Orang suudzon kalau melihat bunga, dilihatnya bunga mawar, yang dilihatnya bukan cantik dan mekar serta indah warnanya, tapi yang dilihatnya justru duri-duri yang ada di sekitar bunga tadi. Setiap ada masalah yang dilihatnya negatifnya, bukan positifnya. Orang seperti ini tidak akan pernah maju. Sebab orang suudzon, dia melihat orang negatif dan bahkan melihat dirinya sendiri dalam keadaan negatif. Setiap ada peluang yang dilihatnya tantangan. Setiap ada tantangan yang dilihatnya adalah ketidakmampuan. Suudzon ini terbagi dua. Ada suudzon kepada Allah, ada suudzon kepada sesama manusia. Apa itu suudzon kepada Allah? Berburuk sangka kepada Allah, maksudnya dia menganggap Allah itu tidak akan pernah menghapuskan dosa-dosanya. Dia selalu melihat seakan-akan pintu taubat sudah tertutup dan Allah tidak akan menerima pertaubatan. Akhirnya orang seperti ini tidak mau bertaubat, sebab baginya taubat sudah terlambat dan sudah sia-sia. Orang seperti ini berburuk sangka pada Allah. Seakan-akan Allah itu Tuhan yang maha kejam, yang tidak punya belas kasihan. Padahal Allah sendiri sudah menyatakan, Inna rahmatullah qarib 'alal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang yang mau berbuat baik. Rahmat atau kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada azabnya. Kalau hamba datang kepadaku sejengkal, akan kujemput dia seasta. Kalau hamba datang kepadaku berjalan, aku akan jemput dia berlari. Artinya, kalau manusia ingin dekat kepada Tuhan, maka Allah sangat dekat kepada dirinya. Kalau seorang hamba meminta ampun kepada Tuhannya, maka kasih
sayang dan keampunan Allah itu jauh lebih luas dari dosa-dosa yang dibuat oleh hamba. Allah membuka pintu taubat sampai terpaham, sampai nyawa itu berada di hati, sudah berbunyi-bunyi, baru tertutup pintu taubat. Sebelum lagi sampai pada level yang seperti itu, Allah masih membukakan pintu taubat kepada hamba. Makanya dosa manusia itu ada 4. Dosa-dosa kecil itu hapus dengan istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dosa itu akan kecil. Dosa-dosa sedang, dosa-dosa manusiawi biasa itu akan musnah dengan ibadah. Haji kifarah menghapuskan dosa, zakat menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, sholat menghapuskan dosa. Bahkan dari satu sholat dengan sholat yang lain kifarah. Kita sebentar lagi sholat zuhur, maka dosa antara subuh dengan zuhur habis. Kalau kita sholat asar, dosa antara zuhur dengan asar hilang. Kalau kita sholat maghrib, dosa antara asar dengan maghrib lenyap. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami sholat 5 kali sehari, apakah masih ada dosa di 2 kali? Rasul menjawab, kalau di dekat rumahmu ada telaga yang airnya sangat jernih, lalu kau mandi 5 kali sehari semalam, ada tak daging di tubuh? Orang itu menjawab, kalau udah mandi 5 kali, tentu tidak ada daging. Kata Rasul, begitulah sholat yang 5 menghapuskan dosa, seperti mana 5 kali mandi menghapuskan semua daging dan kekotoran di tubuh manusia. Kalau dosa besar bagaimana? Dosa yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Waktu muda kita pernah jadi pemabuk, waktu muda kita pernah menjadi penjudi. Bagaimana caranya? Apa bisa dihapuskan? Bisa. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Sesali yang dulu. Dan berikrarlah untuk tidak melakukan hal yang sama di masa akan datang. Kalau itu kita lakukan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan Allah, dosa syirik. Kalau kita ada menyimpan capak-capak baru, menyimpan tangkal, menyimpan ajimat-ajimat, buang. Sebab perbuatan syirik hanya bisa diampunkan kalau kita membuang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan syirik tersebut, lalu bertaubat kepada Allah. Intinya apa? Kasih sayang Allah itu sangat luas. Maka kita dilarang suudzon kepada Allah, seakan-akan Allah itu kejam dan tidak lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Cepatlah taubat dan berbuat baik dan berprasangka baiklah kepada Allah. Sebab dalam hadis qudsi dikatakan, sikap Allah kepada hambanya persis seperti pemikiran hambanya terhadap Allah. Kalau kita yakin Allah itu Maha Pengasih, kasihlah Allah kepada kita. Kalau kita yakin Allah Maha Pencinta, maka yakinlah Allah pasti mencintai kita. Yang kedua, suudzon kepada manusia. Apa maksud suudzon kepada manusia? Kalau kita berteman, kalau kita bersahabat, kita bergaul di tengah masyarakat, kita lihat orang ini semuanya bercela, orang ini semuanya punya kesalahan. Kitalah yang paling baik, kitalah yang paling hebat. Seakan-akan kita malaikat, sementara manusia adalah iblis dan setan. Ini suudzon. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang. Tidak mustahil. Orang justru lebih baik dari diri kita. Orang lawan dari suudzon ini adalah husnudzon. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, lihat dari sisi positifnya. Pandang manusia dari segi kebaikan. Tapi kalau kita pandang manusia dari segi kejelekannya, yang tidak jelek pun akan menjadi jelek, yang tidak salah pun akan kita korek-korek sehingga menjadi salah. Mudah-mudahan kita termasuk orang husnudzon, berbaik sangka, bukan orang yang suudzon, berburuk sangka. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum